Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidia Vanasyawa, nomor absen 5 dari kelas 10 4. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Irfan, nomor absen 16, kelas 10 4. Saya Najla Anissa Arif, nomor absen 30 dari kelas 10 4. Saya Nina Suci Listari, absen 31 dari kelas 10 4. Dari absen 30 kelas 10 4 Dan saya Nina Suci Listari dari absen 31 dari kelas 10 4. Baik, izin bertanya, dengan siapa dan dari universitas mana? Perkenalkan, saya Kamelisa dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Bagaimana sistem pembelajaran yang ada di perguruan tinggi? Apa saja fakultas dan jurusan yang tersedia di perguruan tinggi ini? Untuk pembelajarannya kami dominannya offline ya. Kemudian untuk pilihan fakultas dan program studinya, jadi fakultasnya itu ada 8. Kemudian program studinya ada 38 program studi, di mana beberapa fakultas ini sudah terakreditasi unggul. Contohnya untuk fakultas kedokteran dan kesehatannya. Apa sih jurusan yang paling populer? Kalau untuk populer semuanya cukup populer ya, tapi mungkin untuk dominannya lebih ke kesehatannya. Apa ada organisasi yang bisa diikuti? Untuk organisasi, mahasiswa bisa mengikuti HIMA atau Himpunan Mahasiswa, kemudian ada di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya, kemudian ada di ORTOM, kemudian ada juga di UKM-nya untuk minat dan bakat. Apakah setelah lulus ini nanti mahasiswa langsung mendapatkan kerja? Kalau untuk prospek kerja, Unimus sendiri memang sudah bekerja sama dengan beberapa CV dan perusahaan atau PT. Tapi untuk prospek kerja sendiri nanti kembali ke mahasiswanya. Jadi seperti aktif tidaknya bertanya atau mencari tahunya gitu. Apa nih harapan kakak bagi mahasiswa yang akan masuk di kampus ini? Harapannya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian juga betah gitu kan dengan teman-temannya, dengan lingkungan barunya, dan juga rajin untuk belajarnya. Terima kasih ya Kak ya. Perkenalkan, nama saya Nina Suci Listari dari kelas 10 4, nomor absen 31. Dan rekan saya bernama Nama saya Najla Anissa Arif dari kelas 10 4, nomor absen 30. Baik, mbaknya? Aku Tias Mujiastuti dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusannya Administrasi Publik dari UNTEK Semarang. Baik, izin bertanya, dengan siapa dan dari universitas mana? Tadi aku Tias Mujiastuti dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Administrasi Publik dari UNTEK Semarang. Apakah ada organisasi bisa diikuti Kak? Ada. Kalau kami itu namanya, kalau organisasi itu namanya Ormawa. Itu ada Ormawa Unif sama Ormawa Fakultas. Aku kebetulan ikut Ormawa Unif. Aku ikutnya Senat Mahasiswa Unif. Kalau Senat itu kalau di SMA itu kayak MPK gitu. Kalau BEM itu kalau OSIS itu kayak BEM gitu. Apa sih jurusan yang paling populer Kak? Maaf, kalau jurusannya itu populer semua ya. Cuman kalau yang kayak akreditasinya itu udah sama kayak PTN itu baru 2, yaitu Fakultas Hukum sama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, fakultasku. Itu akreditasinya udah sama kayak PTN tapi masih di PTS. Bagaimana sistem pembelajaran yang ada di jurusan tinggi ini Kak? Kalau proses pembelajarannya itu balik lagi ke fakultasnya masing-masing. Tapi bisa dipastikan itu kalau pembelajarannya itu nyaman dan dosennya itu menjelaskannya materi itu sesuai dengan yang diampu pada saat itu. Jadi nggak yang melenceng gitu. Makasih ya Kak ya. Sama-sama. Ya. Oke, saya Najla Anissa Arif dari kelas 10 4, nomor absen 30, dan teman saya. Saya Nina Suci Listari dari absen 31 dari kelas 10 4. Baik, izin bertanya, dengan siapa dan dari universitas mana? Halo semuanya, kenalin nama aku Nia dari Sugio Pranoto Catholic University atau biasa disebut SU. Oke, bagaimana sistem pembelajaran yang ada di perguruan tinggi ini? Apa saja fakultas dan jurusan yang tersedia di perguruan tinggi ini? Kalau untuk sistem pembelajarannya ya,
kita ini pakai joyful learning gitu. Joyful learning itu jadi teman-teman kan biasanya kalau misalkan di kelas itu hanya mendengarkan guru, tapi kalau di joyful learning itu kita pokoknya seneng-seneng lah. Kita belajarnya nggak cuma di dalam kelas, kita belajar juga di luar kelas gitu. Apa sih jurusan yang paling populer? Jurusan paling populer kalau untuk populer semuanya. Cuma yang paling banyak diminati itu program studi psikologi. Apakah ada program pertukaran pelajar? Kita ada pertukaran pelajar. Itu kita kemarin ada salah satu kakak tingkat di SU itu ke Taiwan, ke Korea, ke UK. Apakah setelah lulus nanti mahasiswa langsung mendapatkan kerja? Untuk prospek kerjanya setelah lulus dari data yang kita punya itu mahasiswa SU itu mendapatkan pekerjaan 2 bulan setelah lulus dari SU gitu. Apa nih Kak harapan Kakak bagi mahasiswa yang akan masuk di kampus ini? Harapannya apa ya? Jadi dimintain harapan ya, dimintain belajar yang benar karena kuliah itu nggak murah. Oke. Baik, makasih ya Kak. 10.4 dan rekan saya. Saya Najla Anissa Arif dari kelas 10.4. Baik, izin bertanya dengan siapa dan universitas mana? Saya Anam dari Universitas Alma Ata Yogyakarta. Apakah ada proyek pertukaran pelajar? Pertukaran mahasiswa tepatnya ada. Kita namanya MBKM sekarang. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu adalah program dari pemerintah untuk pertukaran mahasiswa. Apakah setelah lulus nanti mahasiswa langsung mendapatkan kerja? Tentu sesuai dengan prospek alumni yang ada di kita, semuanya sudah memiliki kerjasama masing-masing di dalam maupun luar negeri sesuai dengan program studinya. Apa sih jurusan yang paling populer? Jurusan yang populer adalah kesehatan, karena basicnya kesehatan, tapi di samping itu kita ada fakultas ekonomi, keguruan, dan komputer juga. Bagaimana sistem pembelajaran yang ada di perguruan tinggi ini? Sistem pembelajaran kita saat ini sesuai dengan kurikulum yang ada di Universitas Alma Ata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Baik, apa sih harapan Kakak bagi mahasiswa yang akan masuk di kampus ini? Harapan kami nanti mahasiswa bisa masuk di Universitas Alma Ata karena salah satu universitas terbaik di Yogyakarta, sudah terakreditasi unggul untuk institusi maupun program studinya dengan biaya yang lebih ringan atau terjangkau dan letaknya ada di Yogyakarta. Jadi itu adalah salah satu universitas terbaik di Yogyakarta karena relatif muda. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.